Renungan Hidup, oleh Grace Natali. Saya sangat dekat dengan Papi, dimanapun Papi berada maka saya akan usahakan berada di dekatnya. Makan, duduk-duduk, ngopi-ngopi keluar, makan bubur, kemana saja Papi pergi pasti saya akan temani. Namun setelah saya hampir 20 tahun di Jakarta saya sudah jarang ngobrol dan bersama-bersama dengan Papi. Kehidupan saya sebagai dokter banyak terinspirasi dari Papi. Saya ingat zaman saya kecil dulu SD SMP, saya sering menemukan banyak hasil ladang seperti salak 2 karung, rambutan, ikan mas hidup-hidup dalam satu plastik gede banget, beras berkarung-berkarung, sayuran berbagai macam dan lainnya di dapur. Saya lalu nanya ke Mami, dari mana ini Mi? Jawab Mami dari pasien Papi yang gak sanggup bayar, jadi ini ucapan terima kasih mereka. Hasil sawah dan ladangnya dikirim ke sini, waktu itu saya belum mengerti jadi saya hanya manggut-manggut saja. Suatu hari saat saya sedang duduk-duduk tahun 2014 depan TV dengan Papi, telepon berbunyi dari perawat RS. Saya dengar Papi menjawab, ya sudah, naikkan saja, bilang sama admin dokter TH tanggung jawab. Saya lalu nanya kenapa Pi? Ada pasien mau operasi, sudah ditunggu ambil uang katanya di kampung tapi sampai sekarang gak ada uang sepeser pun untuk DP, jadi Papi bilang aja Papi yang tanggung jawab DP-nya supaya bisa dia sekarang dinaikkan ke kamar operasi. Bentar lagi Papi pergi ya operasi katanya. Saya tanya lagi, kalau gak ada uangnya bayar DP gimana? Uang operasi gimana? Udah, mau gimana lagi gratis lah, kata Papi dengan entengnya. Berarti Tuhan suruh Papi yang bayar, kata Papi santai. Saya dengarnya diam aja tapi saya kesel banget mendengarnya. Masa orang kerja gak dihargai? Pikiran saya waktu itu. Gak berapa lama telepon berbunyi lagi, dari perawat ruangan yang lain mengatakan bahwa pasien ada yang gak bisa pulang dan nangis-nangis karena gak mampu bayar biaya operasi dan RS. Papi lalu menjawab, gratiskan aja honor saya ya, kalau honor saya gratis cukup uangnya bayar biaya RS. Petik 2. Gak lama Papi menutup telepon. Saya yang kesel makin kesel dengernya, saya langsung bilang, itulah Papi. Papi ini dimanfaatkan orang. Sering kali Papi gratisin orang, gampang banget bilang gratis. Papi tahu ini modus ya Pi, jadi orang-orang tinggal akting aja di depan Papi. Nangis-nangis, pura-pura gak ada uang dan dengan entengnya Papi bilang gratis. Enak aja mereka, entah di kampung kayanya mereka. Punya sawah atau ladang, di dunia ini pipis aja bayar Pi. Masa uang operasi berapa juta Papi sering banget gratisin orang. Jutaan loh Pi bukan ratusan ribu. Saya sangat emosi saat itu karena sepulangnya saya dari Jakarta saya sudah sering mendengar dari perawat tentang Papi, kalau miskin gak mampu bayar operasi datang aja ke dokter TH. Nangis-nangis aja dan sedih, langsung digratiskan dan bahkan dikasih ongkos untuk pulang. Saya yang dengernya kesel banget dan menganggap Papi itu dimanfaatkan orang, sehingga saya sering banget protes akan tindakan Papi itu. Dengan entengnya Papi jawab, kalau dia bilang dia miskin dan gak sanggup bayar mau kita apain? Masa kita suruh dia jual rumah untuk bayar operasi? Abis operasi dia ke kolong jembatan. Atau gak makan gara-gara operasi. Atau berantem dia sama istrinya gara-gara gak mampu bayar uang operasi. Kalau dia pura-pura Pi, bilang miskin padahal bohong. Jawab Papi, maka terjadilah sesuai imannya. Dia akan jadi miskin beneran. Saya langsung terdiam mendengarnya. Papi melanjutkan, gak apa-apa Grace kita dibohongi orang. Tuhan tahu kok,
Tuhan gak bodoh, kalau dia bohong itu tanggung jawab dia sama Tuhan tapi tanggung jawab papi sama Tuhan sebagai dokter selesai. Dan lanjutnya, kalian kan gak minta-mintakan. Kalian cukupkan hidup. Kalian semua sekolah kan. Kalian masih bisa makan kan. Kalian gak kekurangan kan. Jangan kita menjadi sindrom air laut, kata papi. Apa sindrom air laut? Tanyaku, itu adalah sindrom orang kaya. Semakin seseorang itu kaya maka dia akan haus akan kekuasaan dan jabatan sehingga berapa banyak pun uangnya dia tidak akan merasa cukup. Coba kalau kamu haus kamu minum air laut, maka kamu akan tetap haus, tidak akan pernah puas rasa hausmu sehingga kita pengen minum dan minum lagi. Itulah namanya sindrom air laut. Sindrom air laut juga sering terjadi pada orang kaya yang pelit. Pernah lihat orang kaya tapi pelit? Iya pi sering jawabku, makanya aku heran kok kaya tapi pelit. Ya itu, karena sindrom itu, semakin kaya dia merasa semakin gak punya duit jadi dia terobsesi mengumpulkan nilai uangnya sehingga semakin dia kepalkan tangannya untuk memberi dengan harapan tumpukan hartanya akan semakin banyak dan akan memberi kepuasan pada dia. Harapannya kekayaannya akan memberi kepuasan batin dan kebahagiaan pada dia padahal sekalipun dia menjadi orang terkaya di dunia, yang memberi dia kepuasan dalam hidup hanya satu yaitu Tuhan. Jadi gak guna Grace kita banyak duit tapi gak pernah berbagi, kata papi. Pernah kamu lihat sungai yang airnya gak mengalir? Gimana airnya? Kotor pi banyak sampah kataku dan bau. Itulah hidup, kita kalau gak pernah berbagi, kotor dan bau, karena kita hanya pandai menerima aliran dari setiap sungai namun kita tumpuk di kita, akhirnya semua sampah kotoran akan nempel di kita seperti sungai yang tidak mengalir itu. Papi operasi dulu ya, katanya sambil pergi di jam 10 malam. Saya diam dan merenung, betapa ikhlasnya papi melakukan operasi di jam 10 malam yang dia tahu dia tidak akan dibayar malam itu. Setelah kepergian papi ke surga, saya baru sadar ternyata Tuhan ganti semua kebaikan papi terhadap orang-orang TSB dengan berkat kepada saya sehingga pada waktu saya pertama kali ke kota Siantar dan praktek pertama kalinya begitu banyak orang yang langsung mengenal saya dan cocok berobat pada saya, ternyata itu karena papi dan Tuhan. Hukum tabur papi, dituai oleh kami anak-anaknya. Dari situ saya belajar bagaimana menjadi dokter dan bagaimana menghadapi hidup. Prinsip saya, berusahalah berbuat baik walau itu sulit, walau gak buahnya kamu yang makan nanti kelak anakmu yang akan menikmatinya seperti kami sekarang, menikmati buah-buah yang dulu papi tabur di mana-mana. Salam, Grace Natalia Andrian Simatupang.